Jadi waktu itu ya, waktu ada kasus tentang Pak Awad itu, Pak Awad itu adalah seorang kakek yang homeless gitu ya. Jadi kita bantu itu dan kakek penjual pisang. Jadi itu booming ya, booming di sosial media. Terus kita ada undangan dari Metro TV dan dari Metro TV itu mengundang kita untuk datang karena sebagai apa ya? Karena topiknya waktu itu adalah bagaimana caranya menggunakan sosial media dengan baik gitu ya. Jadi saat itu waktu diundang saya kan domisili di Denmark dong. Jadi saya otomatis tidak ada di Jakarta. Jadi ditanyain siapa sih ada nggak sih admin yang di Jakarta? Karena si Reina itu adalah teman saya gitu ya. Maksudnya saya kenal dia itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan gitu ya. Saya kenal si Reina itu, Reina Aprilia, siapalah namanya itu ya. Jadi saya kenal sama dia itu sekitar 4 atau 5 bulan gitu. Yang sering lihat saya nge-live juga waktu makan sama dia itu pasti tahu bahwa itu adalah Reina gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan dia ada di Jakarta gitu. Jadi kebetulan waktu itu dia ada di Jakarta, saya di message oleh hostnya Newsline, namanya Mbak Widya Cat Lady itu ya Instagramnya. Terus Mbak Widya itu DM saya nanyakan, Mbak mau diundang dong The New bikin gregetan ke Metro TV gitu kan. Saya bilang, saya explain, Mbak mohon maaf banget ya, saya itu nggak di Indonesia gitu, tapi ada kok yang bisa mewakilin. Kan ada, waktu itu ada Mbak Melisa. Terus waktu itu saya curhat dong sama yang namanya Reina ini, saya curhat. Jadi gue diundang nih gitu kan. Nah, saya bilang, gue diundang nih sama Metro TV, saya bilang gitu. Terus saya bilang, but I cannot, saya bilang kayak gitu kan, I cannot, saya bilang gitu. Ada WhatsApp-nya, ada buktinya, semuanya. Andai kata saya harus klarifikasi, saya harus keluar, itu saya ada buktinya semua. Jadi saya bilang di sana, I cannot, gitu. Terus dia bilang, gimana, gue aja yang ngewakilin, dia bilang kayak gitu. Jadi saya nggak ada yang bilang lu mau nggak sih ngewakilin gue, saya nggak ada bilang gitu sama dia, tapi dia yang otomatis bilang gue wakilin deh gitu. Karena apa, dia itu tinggal di satu negara yang sama saya gitu kan, dia tinggal di Denmark gitu. Jadi kita sering ketemu, dia tahu bagaimana sih ini apa dari pertama dan bikin gregetan itu ada itu seperti apa, dan akhirnya kita berbelok menjadi Instagram yang influence people with a good things gitu kan, to do something good for others gitu. Jadi dia tahu sepak terjang dan bikin gregetan seperti apa, makanya saya berikan gitu, udah deh lu maju deh ke Metro TV gitu, saya bilang sama dia, lu jelasin, saya bikin skrip, saya tuliskan bagaimana sih visi dan misi dan bikin gregetan. Jadi dia itu seharusnya dia itu ke Metro TV seharusnya hanya menjelaskan The New bikin gregetan itu pertamanya seperti apa dan kedepannya maunya seperti apa. Tapi saya tidak tahu bahwa di Metro TV itu keluar nama dia Bu Ketu gitu. Itu udah waktu saya nonton live streaming itu saya yang sebenarnya udah kecewa banget gitu kan. Karena apa? Karena saya sudah jelaskan sama orang metronya kalau itu bukan saya udah kasih tahu ini Instagram pribadi saya tidak pernah yang namanya menyembunyikan diri. Instagram saya ini Mbak, saya udah bilang gitu sama Mbak Widya, tapi saya tidak tahu by somehow tiba-tiba waktu saya nonton live streaming itu nama dia di headline di waktu-waktu nge-live itu Buketu gitu, dan dia pun waktu dipanggil Buketu dia tidak mengelak, padahal waktu itu tim lapangan ya Mbak Melisa itu sudah bilang dia itu bukan Buketu, dia itu Reina gitu, tapi secara live gitu ya, nggak langsung mau cut off gitu kan. Jadi tapi si Reina sebenarnya sudah minta maaf sama saya gitu. Iya, si Rena itu sebenarnya sudah minta maaf sama saya. Waktu itu kejadian udah selesai ya. Setelah
setelah selesai acara live itu sebenarnya Reina sudah telepon saya. Dia bilang, sorry ya gue dipanggil Bu Ketu gini, sampai ada orang yang telepon sampai ada orang yang ini minta nomor telepon gue, sampai ada orang yang foto-foto sama gue karena katanya dia ngefans sama Bu Ketunya The New Bikin Gregetan. Saya yang di sana waktu itu sebenarnya sih agak kecewa karena apa? Kenapa sih kalau emang lu diajak foto segala macam, kenapa lu nggak mau yang ngejelasin bahwa gue itu bukan Bu Ketu gitu kan? Kalau sebenarnya orang yang baik gitu ya, sebenarnya kalau dia itu teman saya, mungkin dia itu bisa menjelaskan, saya ini bukan Bu Ketu, Bu Ketunya itu di Denmark segala macam gitu kan, tapi enggak. Dia diajak foto segala macam, dia shaking hand sama orang-orang gitu kan. Dia dipanggil Bu Ketu dan dia tidak mengelak begitu. Di situ sebenarnya saya yang udah kecewa gitu, sampai teman-teman saya pun bilang, kok barusan itu yang di Metro TV kok bukan elu, tapi kok di headlinesnya itu Bu Ketu. Kenapa sih? Teman-teman saya udah marah semua. Saya udah bilang sama teman-teman saya, nggak apa-apa deh, dilegowoin aja, maksudnya ya udah terima aja. Kalau misalnya andai kata someday gitu dia melakukan sesuatu dengan title dia sebagai Bu Ketu, atau dia berbuat sesuatu dan mencoreng nama The New Bikin Gregetan, saya sih orangnya legowo aja, biar nanti Tuhan aja yang ngebalesin gitu sih. Saya sih orangnya kayak gitu. Yang penting waktu setelah ini acara live di Newsline itu dia udah minta maaf sama saya juga udah clearin gitu loh. Saya udah clearin sama orang metronya. Padahal orang metronya sendiri kan udah tahu. Saya dari pertama dapat DM pun dari Mbak Widya yang host Newsline itu, saya udah bilang, Mbak saya nggak ada di Jakarta, tapi teman saya ada di Jakarta, dia bisa mewakilkan. Mbak bisa telepon Evon juga, Mbak bisa telepon juga si Melisa, saya bilang kayak gitu kan. Jadi saya udah gimana ya, underline di sana itu saya nggak ada di Indonesia, tapi saya ada di Denmark dan saya bisa untuk Skype gitu kan, Skype call atau FaceTime gitu. Jadi saya bisa secara live memperlihatkan diri saya gitu kan, sambil ngomong, sambil video caman, itu saya bisa. Tapi waktu itu saya tunggu sebenarnya, saya tunggu andai kata ada FaceTime atau andai kata ada Skype, tapi nggak ada. Yang saya tonton waktu itu di live streaming itu malah malah si Reina itu yang dipanggil Bu Ketu. Di situ saya yang kecewa sebenarnya, tapi saya orangnya terima apa adanya aja gitu. Jadi saya ya udah biarin aja gitu loh. Jadi dan setelah acara pun dia udah minta maaf sama saya dan it's okay. Jadi saya tuh orangnya tulus aja gitu loh, nothing tulus. Jadi saya tuh bertemannya ya udah, kalau lu udah minta maaf sama gue ya udah gitu aja kan. Tapi ternyata itu pun berlanjut gitu, dan sampai dia posting foto-foto dia di Instagram dia sendiri sekitar minggu lalu kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa dia itu bangga banget dia bisa masuk TV, memberikan good influence for others, bagaimana caranya untuk menggunakan sosial media dengan cara yang baik dan benar begitu. Padahal itu sebenarnya itu ide saya gitu kan. Jadi seperti dia itu plagiat ya. Ya saya sih yang ngelihatnya saya sebenarnya kecewa. Saya berpikir saya orang yang ada di balik semua itu, saya tidak pernah posting sama sekali gitu. Tapi kok kenapa kamu yang tidak ada andil sama sekali, kamu bukan tim saya, tapi kenapa kamu berani ngepost di Instagram kamu seolah-olah semua ide dari The New Bikin Gregetan itu adalah kamu begitu loh. Di situ saya sebenarnya kecewa, tapi saya tuh orangnya yang percaya aja, biar bagaimanapun orang memfitnah, menjatuhkan saya, tapi saya taunya Tuhan itu akan mengangkat derajat saya gitu aja. Jadi saya waktu itu udah bilang sama Mbak Mei, ya Mbak Mei nggak apa-apa deh, biarin deh, let it go, saya bilang kayak gitu kan sama Mbak Mei. Biar deh nanti suatu hari juga Tuhan yang akan balas gitu. Walaupun orang Mbak Mei itu tahu banget saya gimana, Evon tuh tahu banget saya kayak gimana. Jadi sering kali saya dibilangin sama mereka, jangan terlalu mudah percaya sama orang kayak gitu kan. Terus ada teman saya juga Bro A gitu kan dari Bandung, dia tuh tahu banget Reina seperti apa karena dia juga udah ketemu gitu kan. Jadi dia bilang, kamu jangan percaya dong sama yang itu, karena lebih baik kamu cut off aja. Jadi saya nggak dengerin semua omongan orang itu sebelum semuanya ini terjadi kayak gitu.
Iya, makanya ya gitu deh. Makanya saya yang keselnya itu waktu dia ngepost di Instagram dia seolah-olah whatever I do on Instagram di The New Bikin Gregetan itu adalah hasil ide dia gitu. Jadi dia menuliskan di seolah-olah dia itu proud of herself gitu, bahwa dia itu sudah bisa influence other dengan bagaimana caranya menggunakan sosial media dengan baik dan benar begitu loh. Padahal saya sebagai eh, ini ya, sebagai orang pencetus The New Bikin Gregetan, saya tidak pernah yang posting seperti saya bangga banget loh, saya bisa bikin The New Bikin Gregetan, saya sampai masuk TV, saya sampai gini. Saya nggak pernah kayak gitu. Karena apa? Seperti yang ini ya saya tuliskan tadi. Jadi padi itu semakin berisi dia pasti semakin merunduk gitu kan. Orang yang semakin berisi, orang yang nggak perlu, dia nggak perlu yang namanya mencari nama segala macam. Karena kalau saya kan orang Bali ya, jadi kalau di Bali itu seperti apa ya, kata mutiaranya itu dengaden awak bisa, jangan berpikir bahwa kamu itu adalah orang yang bisa segalanya. Depang anake ngadanin gitu. Jadi depang anake ngadanin itu artinya biar aja orang-orang yang menyatakan bahwa kamu itu pintar, biarlah orang-orang yang menyatakan bahwa kamu itu terbaik gitu. Bukan kamu yang harus menjelaskan ke orang-orang bahwa kamu itu terbaik. Jadi saya kalau prinsip hidup saya seperti itu. Jadi ya di Bali itu ya seperti itu. Dengaden awak bisa, depang anaknya ngadanin. Jadi biarlah orang yang menyatakan bahwa kamu itu baik, biarlah orang yang menyatakan bahwa kamu itu hebat dan terbaik, gitu aja. Ya makanya sebenarnya saya sih I'm feeling so upset ya, karena tapi suami saya juga sempat sempat kecewa juga karena suami saya curhatin kan, karena sebenarnya keluarga saya juga sebenarnya nonton gitu kan, keluarga saya yang di Bali itu sebenarnya nonton. Terus saya bilang keluarga saya nggak terima nih karena si Reina ini menyalahgunakan akun dan bikin gregetan. Keluarga saya tuh marah loh, jujur aja keluarga saya waktu itu marah. Karena apa? The New Bikin Gregetan itu diketahui bahwa saja The New Bikin Gregetan itu adalah salah satu akun yang selalu membongkar semua dengan fakta gitu ya. Nah, akhirnya tiba-tiba keluar di Metro seperti membohongi publik bahwa itu adalah buketu, padahal itu sebenarnya nggak buketu. Saya tuh diminta sama keluarga saya tuh biar kamu harus melakukan klarifikasi. Saya bilang, tapi Sirena udah minta maaf sama saya, ya udah kita let it be gitu kan, let it go aja gitu. Tapi suami saya juga sampai bilang gitu, bagaimana nanti kalau suatu hari dia menggunakan akun kamu itu, menyatakan bahwa dia itu buketu segala macam, dia taking advantage of it, dia menggunakan itu dengan cara yang salah. Dia mengaku-ngaku sebagai kamu, kesana kesini kesana kemari, gitu kan. Jadi akhirnya ya semua ini terjadi gitu. Iya makanya keluarga saya tuh sampai bilang ini pembohongan publik dong. Kamu harus klarifikasi. Tapi waktu itu saya tidak klarifikasi karena apa? Dari pihak metronya sendiri saya udah klarifikasi kan bahwa itu kan Mbak tahu sendiri itu bukan saya, dan dari pertama pun saya udah menyatakan bahwa itu bukan saya yang datang ke Metro TV. Saya udah bilang gitu. Nah, di sisi lain, kenapa saya tidak mau yang ngeblow up kasus ini, nggak mau yang ngeblow up bahwa dia itu bukan beketu, karena dia itu sudah minta maaf gitu sama saya. Dia udah telepon saya, udah minta maaf sama saya. Jadi ya udah saya bilang, oke, saya maafin, biar aja nanti kalau ada sesuatu dan lain hal di suatu hari gitu, biar aja Tuhan yang membalas gitu kan. Ya makanya saya tuh sebenarnya saya nggak tahu, saya tuh maunya kecewa sama Metro TV-nya atau saya mau kecewa sama Reina-nya, karena Reina itu juga seperti itu. Maksudnya Reina itu always taking advantage of other people gitu ya. Jadi dia itu harus si Reina itu mendekati orang karena ada tujuan tertentu gitu. Dan saya nggak tahu juga Metro TV gitu kan, tiba-tiba padahal saya udah jelaskan itu bukan saya, yang datang ke sana itu adalah teman saya yang akan menjelaskan dan you bikin gregetan itu seperti apa. Tiba-tiba waktu saya nonton live streaming, padahal
ini ya, agreementnya itu, saya itu akan live gitu ya. Live di Skype atau FaceTime. Saya akan menjelaskan, tapi sewaktu saya nonton live streaming, saya nunggu kapan sih saya di teleponnya, kapan sih saya di FaceTime gitu kan. Tapi nggak ada. Tiba-tiba keluar Buketu gitu. Buketu the new bikin gregetan. Gimana sih rasanya andai kata Anda adalah seseorang tiba-tiba, misalnya seperti CEO Facebook ya, gitu. Tiba-tiba yang diundang ke stasiun TV itu bukan si Mark, tiba-tiba orang lain, tapi ditulis namanya Mark gitu. Pasti kecewa dong. CEO-nya sendiri itu pasti kecewa. Ide di belakang semua The New bikin gregetan itu tiba-tiba orang lain. Itu orang-orang yang nonton itu pasti kecewa. Ini bukan Buketunya gitu, tapi ya mau bagaimana lagi gitu loh. Saya mau nyalahin TV-nya juga nggak bisa. Saya mau nyalahin Reina-nya juga waktu itu dia teman saya dan dia udah minta maaf gitu kan. Jadi ya saya di tengah-tengah aja kegencet gitu. Iya, sebenarnya bukannya Metro TV yang nggak klarifikasi. Sebenarnya sudah jelas sekali ada 2 orang dari Metro TV yang DM saya dan ada yang WhatsApp saya, udah tanyain siapa yang mau datang. Saya bilang itu bukan saya, itu bukan Buketu, tapi representatif ya, tapi teman, hanya temannya Buketu gitu. Sebenarnya sih saya gregetan, tapi karena waktu itu posisi dia itu teman saya, jadi dia udah minta maaf, saya maafin. Dan waktu itu Metro TV juga udah diklarifikasi gitu kan. Dan mereka bilang it's okay gitu. Jadi ya udah, saya legowo aja, saya terima aja. Tapi karena ini karena kasus gitu ya. Karena kalau nggak ada kasusnya si Reina yang terbongkar gitu, karena dia melakukan penipuan dengan skala besar ya. Jadi orang-orang itu mikir, wah ini Buketunya The New bikin gregetan ya. Jadi kan orang-orang mikir kayak gitu ya. Nah makanya saya itu harus melakukan klarifikasi sebelum people attacking our account gitu. Sebelum orang-orang itu yang ngejudge account saya gitu. Account saya itu adalah Buketunya itu si Reina gitu. Oh enggak dong. Beda, nama saya tuh sama nama dia beda. Dan karakter suara face gitu ya itu beda juga, jadi gitu. Jadi makanya gara-gara postingan di Facebook itu si Eris juga sempat kontak saya. Si Eris menjelaskan si Reina itu seperti apa yang saya yang nggak tahu gitu ya. Saya baru kenal 3-4 bulan sama si Reina gitu. Saya pikir dia itu orangnya tulus, berteman baik gitu sama saya. Tiba-tiba kira-kira 4 atau 5 hari lalu ada postingan Facebook saya di reshare oleh Eris dan tiba-tiba di situ tertulis bahwa si Reina itu melakukan penipuan dalam maksudnya ini udah skala internasional, udah besar banget gitu. Dia nipunya itu udah besar banget. Bule-bule, orang Indonesia, pokoknya orang-orang Asia, itu semua orang-orang bisnismen sampai Rio Haryanto ya, Rio Haryanto pembalap F1 itu pun juga kena tipu. Keluarga Rio Haryanto kena tipu sama orang yang namanya Reina Aprilia. Makanya di sini saya mau klarifikasi karena Reina itu tidak ada hubungan dengan The New bikin gregetan. Apalagi dia pegang The New bikin gregetan. Jadi tim lapangan aja dia nggak pernah. Apalagi pegang yang namanya The New bikin gregetan. Password aja dia nggak tahu. Gimana dia mau jadi admin coba gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang yang mau menjatuhkan The New bikin gregetan dan bilang kalau Reina itu adalah admin, it's so wrong. Karena Reina itu tidak pernah yang namanya pegang. Karena dia waktu ke Metro TV, dia itu tugasnya hanya menjelaskan The New bikin gregetan itu apa sih gitu loh. Karena emang dia sendiri yang mau mewakili. Padahal saya bilang waktu itu saya WhatsApp dia ya. Saya bilang sama dia, gue ada undangan nih dari Metro TV tapi I cannot. Saya bilang gitu ya. Saya bilang I cannot. Terus dia bilang, dia tulis, saya ada bukti semua, saya ada bukti. Terus saya waktu bukti chatting dengan orang Metronya juga saya ada. Saya menjelaskan bahwa itu yang datang bukan saya, tapi teman saya itu ada. Jadi kalau andai kata itu ya
misalnya ini harus di blow up, ya udah saya blow up, saya keluarkan semua bukti-bukti karena emang jelas ini maksudnya kalau sampai nama TNBG itu jelek gitu ya karena kasus ini, itu saya harus bikin klarifikasi besar-besaran gitu. Karena si Rena itu waktu itu membalasnya waktu saya bilang I cannot gitu kan, saya tidak bisa attending this acara ini gitu, saya bilang sama si Rena. Tapi si Rena waktu itu bilang nggak apa-apa, gue aja gitu, gue bisa mewakilkan, dia bilang kayak gitu. Jadi sebagai temen yang biasanya keluar bareng sama saya, makan bareng gitu kan, hangout bareng gitu, dia tahu kalau saya update dan bikin gregetan seperti apa, tau lah ya, perempuan sama perempuan kalau sudah duduk gitu, lu ngapain sih? Gue update di dan bikin gregetan gitu ya, gue update dan bikin gregetan, bahas apa? Oh bahas ini, kasus ini, dia tahu kan. Jadi dia itu seolah-olah seperti kepala setengah bagian dari kepala saya gitu. Jadi dia tahu apa aja yang saya lakukan, itu dia tahu karena kita juga sering teleponan gitu kan, sering chatting gitu. Kalau ada masalah di dunia bikin gregetan, saya juga sering cerita gitu. Jadi waktu mau diundang di Metro TV, jadi dia tiba-tiba langsung bilang aja, waktu saya tulis I cannot, padahal saya kirim screenshotannya Mbak Widya aja. Mbak Widya itu undang saya ke acara Newsline tanggal 21 jam 1 siang gitu. Terus saya kirim ke Reina gitu, saya bilang I cannot gitu. Saya kirim screenshotnya doang, I cannot, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia tulis, lu nggak bisa, gue aja deh gitu, gue aja yang mewakilkan, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang oke, kalau jadi kalau gitu lu aja ya yang ke Metro nanti ya sama Mbak Melisa, saya bilang kayak gitu. I cannot. Iya, nanti sebenarnya nanti saya mau bikin. Saya sebenarnya tadi maunya bikin kan blog, tulis segala macam. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Begitu. Entar. Terus betul. Mbak Melisa gimana? Nah, waktu sebenarnya acara itu berlangsung gitu ya. Saya udah WhatsAppan sama Mbak Melisa. Mbak Melisa, itu kenapa sih dia dipanggil Bu Ketu? Nah, akhirnya setelah acara selesai, itu baru saya WhatsAppan lagi dan teleponan sama Mbak Melisa gitu ya. Saya bilang, kok bisa sih dia dipanggil Bu Ketu segala macam? Dan Melisanya sendiri pun bilang orang dia sendiri nggak menolak gitu loh, maksudnya tidak mengelak bahwa nama dia Bu Ketu, dipanggil Bu Ketu pun dia mau gitu kan. Jadinya dan sebenarnya ada rentetan gitu. Sebenarnya dia itu seharusnya tidak membawa orang tua angkat dia bawa-bawa nama partai ya. Dia bawa-bawa nama partai, entahlah partai pekerja, pokoknya ini partai-partai baru gitu kan. Jadi dia suruh Mbak Melisa itu foto-foto gitu kan dengan lambang partai barunya gitu kan. Yang saya tuh yang ngapain nih orang bawa-bawa partai segala, ngapain dan dia bikin gregetan, dia dibawa-bawa sebagai ini ya ajang-ajang berpolitik gitu. Terus dia katanya minta-minta nomor teleponnya orang di Metro TV segala macam, yang saya udah waduh, ini orang udah nggak bener gitu. Saya akhirnya waktu itu saya minta maaf gitu sama orang Metro TV, bener nggak sih, saya klarifikasi sama orang Metro TV. Saya bilang, loh ngapain nih orang dia diundang sendiri, ngapain dia sampai bawa orang tuanya, saya kan kayak gitu. Saya minta maaf dong sama Mbak Widya, maaf dong, kenapa sih orang itu saya nggak tahu ya, it's out of the context ya, saya bilang. Jadi nggak ada, dan dia bikin gregetan itu bukan orang politik. Jadi kalau saat itu dia bawa politik yang partai pekerja atau apalah itu, pokoknya namanya partai baru itu saya lupa, nggak tahu. Jadi dia bawa dua orang itu, dia promosi partai dia gitu. Saya bilang sama Mbak Widya, saya minta maaf banget sebagai Bu Ketunya dan dia bikin gregetan. Saya nggak tahu kalau dia itu bawa partai segala macam, promosi partai di sana. Saya itu minta maaf, saya sampai minta maaf gitu loh. Jadi emang orang ini menggunakan nama sebagai Bu Ketu itu sepertinya emang gimana ya, emang orang ini ada udang di balik batu gitu. Kenapa dia mendekati saya itu emang ada something gitu di belakang semua ini. Ternyata emang orang ini mencari teman gitu loh, hanya untuk digunakan sebagai sesuatu dan lain hal gitu.
Nah, makanya ini sebenarnya saya tadi bukan tadi. Sebenarnya 2 hari yang lalu itu saya udah klarifikasi sama dia. Saya minta pertanggungjawaban dia. Lu gimana nih? Lu nih penipu ya ternyata ya. Gue nggak tahu kalau lu itu penipu ya. Lu klarifikasi dong sama gue. Lu harus tulis bahwa lu itu bukan buketunya Doni bikin gregetan. Saya bilang gitu. Terus dia emang tulis di sana. Emang gue bukan buketunya. Gue bukan buketunya, dia bilang kayak gitu kan, dia di WhatsApp dia tulis kayak gitu. Tapi saya minta, gimana nih, lu katanya pencuri identitas segala macam, lu ngambil kartu kredit orang, lu maling laptop segala macam, lu maling ini maling itu, lu nipu si Rio Haryanto sampai keluarganya itu kecewa berat gitu kan. Si Rio Haryanto aja bisa ditipu, apalagi orang yang cuma remahan rengginang dan cuma butiran rinso kayak saya gitu ya, pasti gampang banget dong. Waktu itu sampai dia mau diundang sama SCTV loh, biar tahu aja orang-orang udah yang waktu ngangkat kasus Rio Haryanto itu. Sebenarnya waktu Rio Haryanto tidak memiliki sponsor gitu untuk balapnya dia, sebenarnya itu Pertamina mau membayar cuma untuk 4 lap gitu. Padahal Rio itu kan maunya sampai 21 lap. Jadi si Reina itu datang gitu. Dia menyatakan berani membayar lap selanjutnya gitu. Karena Pertamina hanya berani membayarkan 4 lap untuk pertandingan, untuk balapannya si Rio Haryanto. Dan si Reina dengan PD-nya datang, bikin surat sendiri seolah-olah dia adalah orang yang profesional banget di dalam ini gitu kan, ingin kenal ini, ingin kenal itu. Akhirnya dia buat surat yang bisa membayarkan labnya Rio Haryanto dari lap 4 sampai lap ke 21 gitu. Akhirnya di tengah jalan saat uang itu mau dicairkan, uangnya itu nggak bisa cair dan Reina itu tiba-tiba menghilang gitu. Iya, Rio Haryanto sebenarnya ini kasusnya ini nasional banget. Jadi ini kalau kasusnya di blow up gitu ya, ini akan kasusnya sebenarnya besar banget. Dan jujur aja dia itu ada cerita tentang orang politik ya. Tadi saya WhatsApp Giska de Amelia itu juga sempat di fitnah sama dia, katanya ani-ani ya, katanya ani-aninya ini Panji Trihatmojo segala macam. Aduh, ini orang pokoknya kalau ngomongin orang ya pedes banget gitu, padahal dia nggak tahu dirinya sendiri itu seperti apa gitu. Kalau dia ngomongin, yang paling saya nggak seneng itu ya, kalau dia ketemu sama saya, dia pasti ngebahasinya Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, tau nggak sih? Katanya dia punya bukti CCTV-nya Raffi sama Ayu Ting Ting. Itu saya yang udah gila nih orang, kayaknya nih orang nih halu deh. Dia ngomongin Eko Patrio lah, punya Inlah, punya Will, wanita idaman lain segala macam. Aduh, ini orang pokoknya halunya tinggi banget. Dia ngomongin artis Indonesia segala macam, semua dibilangin jelek, ini jelek, itu jelek, ini jelek, itu jelek. Padahal sebenarnya dirinya sendiri apakah benar gitu ya? Dia nggak bahasin masalah masalah si Ayu Ting Ting sama si Raffi Ahmad setiap ketemu. Terus dia ngomongin si Giska, terus dia ngomongin ini, ngomongin itu. Aduh, kalau ngomong sama dia ya nggak ada ujung pangkalnya. Yang diomongin itu selalu kayak kaset rusak ya, di rewind terus, diputer-puter aja itu terus setiap hari gitu. Iya, dia tuh kayaknya sosiopat gitu deh, nggak psycho deh. Oke, jadi live ini nanti saya save ya. Jadi kalian bisa puter-puter lagi, kalian bisa dengar lagi. Nanti saya save juga, saya masukin di YouTube. Jadi orang-orang bisa dengar klarifikasi saya itu seperti apa. Jadi orang-orang itu bisa dengar gitu. Oke ya. Oh ya, satu lagi. Dia itu ya orangnya tuh senang banget ngomong kalau dia itu punya pabrik wine. Dia itu kerja di tempat yang mewah, apalah nggak tahu deh. Katanya event organizer atau PR atau apalah, whatever gitu kan. Tapi ya, kalau andai kata dia itu memang orang yang hebring banget, sosialita. Barang-barangnya dia tuh lebih mahal dari barang-barang saya.
Tapi jujur aja, kalau makan sama saya, keluar makan, itu ya, saya biasa kalau makan ya, ya gitu deh, nggak mikir gitu kan. Jadi kalau dia itu nasi goreng masih masih sisa dikit aja gitu ya, dibungkus bawa pulang, ya tau nggak sih? Makanya saya mikir ini orang gimana sih, orang tinggal di luar negeri kok kayak kayak ini ya, kayak di Indonesia gitu, kayak makan di warteg aja. Kadang-kadang saya mikirnya kayak gitu. Bener, makan nasi goreng masih sisa gitu ya, dibungkus gitu katanya sih, bawa untuk anaknya. Kalau saya enggak, kalau saya makan ya makan makan aja, kalau bungkus buat anak ya bungkus buat anak gitu kan. Ya lucunya di sana, dia itu kalau makan sama saya itu ya kan, biasa tuh follower sering ngelihat saya kalau lagi makan sama dia tuh kan nge-live gitu ya. Makanan misalnya ada 6 item, 7 item, saya satu meja itu beli yang plek langsung banyak gitu. Dia belinya cuma satu doang. Cuma satu doang, itu nasi goreng kecil pula gitu, tau nggak? Posting aja, siapa tahu dia nggak mau mubasir. Nggak mau mubasir, nggak mungkin gitu. Nah lucunya itu ya, dia itu selalu bilang ini itu. Terus tapi dia gini loh, saya mikir kan dia orang pekerja, orang-orang yang sering apa namanya diundang sana sini segala macam, barang-barang dia branded semua gitu kan. Pasti saya mikirnya ini orang beruang ya, beruang maksudnya dalam artian nggak kurang duit gitu loh. Tapi beberapa kali gitu ya, beberapa kali nelpon saya, berkali-kali lah, minta pinjem duit, tau nggak? Minta pinjam duit, yang saya yang mikir, saya tuh orang, saya keluarga saya di sini ya, cuma saya, suami saya, anak saya nggak punya yang namanya mertua, nggak punya yang namanya siblings, nggak punya apa ya, nggak punya kakak ipar, nggak punya adik ipar. Saya tuh hidup di Denmark itu cuma suami saya, anak saya, sama saya, karena keluarga suami itu udah nggak ada semua gitu, keluarganya itu keluarga jauh gitu loh, yang di Norway gitu. Kita aja nggak punya keluarga di sini, kita bisa survive, kita bisa hidup gitu ya. Tapi yang dia yang punya kakak ipar, adik ipar, keluarga dari suami segala macem, masa dia minjem duit sama saya gitu loh. Apalagi dia ngomongnya dia kerja, dia punya pabrik wine, dia punya kebun cabe, dia punya ini, dia punya itu. Wajar nggak sih orang kaya minjem duit sama orang miskin gitu ya? Apalagi saya cuma remahan, rengginang, sama butiran rinso yang sekali bilas langsung pleng. Dia minjem duit sama orang yang lebih miskin ya, yang lebih kelihatan lebih miskin dari dia. It doesn't even make sense gitu ya. Nah, udah dulu ya, nanti saya save the live ini. Jadi kalau orang yang belum lihat nanti, yang belum nonton, yang belum dengar klarifikasi, jadi mereka bisa replay lagi. Nanti saya masukin juga ke YouTube channelnya dan You Bikin Gergetan. Jadi andai kata gitu ya, andai kata saya diminta untuk klarifikasi gitu ya di media, saya siap. Saya juga nanti akan bikin blog. Nah, jadi nanti saya akan taruh di link bio di Dan You Bikin Gergetan. Nanti saya ada di link sana. Oke, ya udah gitu dulu ya. Jadi kalian yang view